Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan pada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di pertemuan kelompok ini. Sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, saya akan absen dulu ya ibu. Ibu Siti Maisyarah hadir, Ibu Susilawati hadir, Ibu Rohayati hadir, Ibu Budiati hadir, Ibu Tuti Lestari hadir. Untuk mengawali diskusi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kita masuk ke modul yang ketiga ya ibu, tentang kesehatan dan gizi. Nah, di bulan yang kemarin kita membahas tentang apa ibu? Ada yang masih ingat? Iya, membahas tentang memulai usaha. Sudah ada yang memulai usahanya bu? Alhamdulillah sudah ya. Sudah ada 1, 2 orang yang sudah memulai usaha. Alhamdulillah ibu. Nah, baik, kita akan lanjut kepada modul kesehatan dan gizi. Nah, materi ini sangat penting sekali ibu, apalagi pada ibu-ibu yang sedang hamil. Gizi ibu hamil yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apa harapan ibu untuk anaknya? Ibu itu pengen anaknya ingin jadi apa? Ingin jadi dokter. Mantap. Terima kasih ya ibu-ibu. Kita semua pasti mengharapkan anak-anak kita itu agar bisa mencapai cita-citanya, agar tumbuh jadi anak yang sehat, tinggi dan cerdas ya. Nah, seperti kata Ibu Rohayati tadi, pengen anaknya menjadi dokter. Nah, pasti itu harapan semua orang tua. Jadi sebelum itu terjadi, langkah awal yang harus kita pikirkan atau yang harus kita pahami adalah bagaimana kesehatan di dalam kandungan. Mungkin banyak yang berpikir bahwasannya gizi anak itu dipenuhi ketika sudah lahir. Tetapi itu tidak ibu. Pada saat dalam kandungan juga harus kita penuhi. Kita harus penuhi gizinya agar nanti kelahiran anak itu tidak mengalami gangguan ya. Materi kita hari ini adalah tentang layanan kesehatan dan pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ibu-ibu di sini pasti sudah mengalami ya. Mungkin ada yang 1, 2, 3 kali sudah melahirkan, pasti sudah mengalaminya. Nah, baik, apabila gizi ibu hamil itu tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada kekurangan gizi. Nah, apa saja dampaknya ibu? Nah, yang pertama, dampak kekurangan gizi yang pertama itu dari segi keluarga ya.
dari segi keluarga, yaitu ibu hamil yang tidak sehat, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Artinya ketika ibu hamil itu tidak dipenuhi gizinya, maka dia akan melahirkan anak yang berat badannya rendah, di bawah rata-rata. Kenapa? Karena tidak mencukupi asupan gizinya, sehingga anaknya juga lahir berat badannya rendah. Nah, setelah anaknya lahir, bayinya juga mengalami gangguan ya ibu-ibu. Setelah anaknya lahir, bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, artinya gangguan pertumbuhan yang mudah sakit pasti rentan. Kenapa? Karena tidak dipenuhi gizinya. Nah, tumbuh kembang anak juga mengalami stunting. Apa itu stunting, Ibu? Ya, kurang gizi. Stunting itu tumbuh tingginya itu tidak sesuai dengan umurnya. Dan tidak sampai anak-anak saja, Ibu. Di saat dia usia remaja juga pasti mengalami pemikiran-pemikiran yang lambat dibandingkan teman-teman seusianya. Nah, ketika dia remaja, pasti dia juga akan sulit mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kemampuannya kurang ya. Nah, itu tadi Ibu, pada saat ibunya hamil, dalam kandungan gizinya tidak diperhatikan oleh si ibu. Ya, 1000 hari pertama yang saya maksudkan tadi, 1000 hari pertama kehidupan itu bukan setelah lahir, tetapi sejak dalam kandungan. Berapa bulan anak dalam kandungan ibu? Ya, 9 bulan. Nah, pada masa 9 bulan kehamilan sampai 2 tahun atau sering disebut 1000 hari pertama itu harus diperhatikan, karena masa itu adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan ibu dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Nah, dari sini paham ya Ibu? Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.